Maka pada hari ini kami ingin menyampaikan informasi tersebut, khususnya terkait dengan penahanan tersangka JPB, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan AW, salah satu PPK pada proyek pengadaan bantuan sosial tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam perkara, saya garis bawahi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Indonesia terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herz Munarif dari Forum News Network. Mengamati perilaku para netizen ini memang cukup mengasihkan gitu. Mereka ini lebih bebas, lebih terbuka, dan lebih lugas dalam menyampaikan ekspresinya. Dan sepanjang hari kemarin, sepanjang hari Selasa, tanggal 19 Januari, yang menjadi trending topik adalah soal bancakan PDIP, bancakan bansos, dan kemudian cebong. Ini kalau kita amati ternyata dua isu ini memang sangat berkaitan gitu. Isu PDIP bancakan bansos ini dipicu oleh pemberitaan oleh Koran Tempo yang melaporkan adanya kuota jumbo dalam paket pengadaan bansos yang diterima oleh politisi PDIP. Sementara kalau berkaitan dengan cebong ini, rupanya adalah mereka menyoroti bagaimana perilaku para buzzer RP, mereka itu sebutnya, yakni para buzzer pendukung pemerintah yang hanya diam saja ketika melihat banyak kasus di Indonesia saat ini, mulai dari bancakan dana bansos, kemudian juga adanya banjir di mana-mana, dan juga bencana di mana-mana. Kita kan tahu saat ini bencana terjadi di mana-mana, mulai dari erupsi gunung berapi, kemudian banjir, dan juga gempa bumi. Banjir terjadi di Kalimantan Selatan, di Manado, bahkan sampai di puncak, jadi ada tanah longsor di puncak karena akibat banjir juga. Dan kemudian juga sampai di ujung barat, yakni di PD Aceh Darussalam. Allahu Akbar, camping drone. Allahu Akbar, camping drone. Asyhadu anna Muhammadar Astagfirullah. Tetapi ternyata para buzzer RP, begitu mereka disebut, hanya diam saja. Mereka ini hanya ribut ketika terjadi banjir kecil, bahkan genangan kecil di Jakarta, dan mereka biasanya langsung menghajar rame-rame Gubernur DKI Anies Baswedan. Dan yang ikut meramaikan di Twitter soal diamnya buzzer ini salah satunya yakni Sekjen Imam Besar Habib Rizik Syihab, Babe Haikal Hasan Baraas. Seperti biasa, gaya Babe Haikal ini sangat kocak, menggelitik, tapi kadang-kadang juga nyelekit. Kembali ke tagar PDIP bancakan dana bansos ini bisa jadi merupakan kado pahit bagi PDIP yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-48. Padahal mereka merancang kegiatan ulang tahun ke-48 ini dengan sangat cermat. Dan kita bisa mendapati misalnya bagaimana kemudian sampai Museum Rekor Indonesia pimpinan Jaya Suprana memberikan 3 rekor sekaligus. Yakni pertama, rekor bahwa hari ulang tahunnya itu diikuti secara daring oleh sejumlah orang yang sangat besar, yakni sampai 73.000 orang. Dan kemudian ada lagi rekor yang kedua, yakni rekor mereka menanam pohon itu pada ulang tahun ini lebih dari 500.000 pohon yang ditanam. Dan rekor yang ketiga ini rupanya pada ulang tahun ke-48 ini PDIP membuat tumpeng dan membagikan kepada panti asuhan, panti jompo, dan juga berbagai lembaga kemanusiaan. Jumlahnya cukup fantastis, sampai 7.000 tumpeng lebih. Karena itu kemudian Jaya Suprana memberikan
penghargaan berupa 3 rekor sekaligus, dan ini dimasukkan ke Museum Rekor Indonesia. Dasar namanya netizen yang suka iseng gitu ya, dan mereka rupanya mengusulkan kepada Jaya Suprana agar PDIP juga dimasukkan ke Museum Rekor Indonesia berkaitan dengan bancakan dana bansos. Memang ini angkanya sangat fantastis dan tentu saja layak masuk Museum Rekor. Seperti diberitakan oleh Tempo, 2 orang kader PDIP, yakni Ketua Komisi 3 Herman Heri dan Wakil Ketua Komisi 8 Ihsan Yunus itu mendapat kuota pengadaan paket bantuan bansos itu sampai nilainya itu 3,4 triliun. Jadi ini memang paket jumbo. Herman Heri, Ketua Komisi 3 disebut-sebut melalui perusahaan yang terafiliasi dengan dia, itu mendapatkan sekitar 7,6 juta paket dengan nilai 2,1 triliun. Sementara Ihsan Yunus, Wakil Ketua Komisi 8 yang membidangi masalah agama dan sosial, mendapat kuota sebesar 4,6 juta paket dan nilainya itu 1,3 triliun. Tidak tahu kaitannya apakah karena ada kasus ini kemudian mencuat, Ihsan Yunus dirotasi, dia tidak lagi menjadi pimpinan Komisi 8, tapi dia dipindah menjadi anggota biasa di Komisi 2. Komisi 2 ini berpartner dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU, serta ke Sekretariatan Negara. Kalau kita melihat angka-angkanya, memang ini cukup menyesakkan dada. Kita hanya bisa mengelus-elus dada atau mungkin hanya sekedar geleng-geleng kepala. Tentu kita tidak bisa melepaskan adanya dugaan bahwa mereka memperoleh paket jumbo itu karena mereka sesama kader PDIP. Karena kita tahu bahwa kasus ini mencuat ketika Mensos pada waktu itu dijabat oleh Yuliari P. Batubara, Wakil Bendahara Umum DPP PDIP. Karena itu tidak berlebihan kalau kemudian netizen menyebutnya sebagai bancakan dana bansos. Dan berdasarkan reportase dari Tempo disebutkan khusus untuk Herman Heri ini paket pengadaan sebanyak 7,6 juta itu tidak ada potongan fee. Tidak ada permintaan fee. Jadi ini free. Alasannya kenapa? Karena dia adalah elit DPP PDIP. Saya kemudian jadi teringat sebuah jargon di kalangan para supir bis kota, dilarang saling mendahului. Ini kan berkaitan dengan pembagian rezeki gitu. Supaya tidak saling mendahului ini kan erat kaitannya dengan rebutan penumpang. Jadi mungkin barangkali itu karena kenapa tidak dipungut fee, karena disebut tadi elit PDIP, jadi sekarang bisa jadi muncul jargon bahwa sesama kader PDIP jangan saling memungut fee. Jadi rezekinya sudah ada masing-masing. Jadi cukup fair lah gitu, sesama PDIP tidak saling mendahului dan sesama kader PDIP tidak saling memungut fee. Banyaknya kader PDIP yang mendapatkan kuota bansos inilah tampaknya yang kemudian mengilhami mengapa netizen membuat agar PDIP bacakan dana bansos. Tetapi yang harus diingat, harus dikatakan bahwa ini baru dugaan korupsi. Karena memang mereka belum jadi tersangka. Betul memang KPK sudah melakukan penggeledahan di kantor-kantor perusahaan keluarga Herman Heri dan kemudian rumah keluarga dari Ihsan Yunus juga sudah digeledah oleh KPK. Tetapi sampai sekarang mereka belum ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu kita menyebutnya sebagai dugaan korupsi jumbo. Kalau melihat kasusnya ini memang sangat menjengkelkan. Wajar kalau banyak yang geram, banyak yang marah dengan kasus ini. Kita ingat bagaimana kasus ini mulai terkuak ketika mantan Mensos Yuliari P. Batubara pada waktu itu ditangkap oleh KPK. Dan kemudian dari situ KPK mendapatkan sejumlah data, angkanya itu luar biasa. Berdasarkan dari audit yang dilakukan oleh BPKP, paket dari 300.000 per paket dana bantuan bansos itu tadi, kira-kira yang sampai angkanya kepada para penerima bansos itu hanya sekitar 140 sampai 150 ribu rupiah. Belum lagi kemudian kan kita ingat juga ada kasus dugaan keterlibatan dari putra Presiden Jokowi, Gibran, yang baru saja terpilih menjadi wali kota Solo. Pada waktu itu dia disebut-sebut oleh majalah Tempo mengenalkan PT Sritek yang kemudian mendapat paket berupa goodie bag atau kemasan dari bantuan sosial tadi. Kasus itu tadi saja sudah membuat orang geleng-geleng kepala, tapi kemudian ternyata kita juga membaca masih di Tempo juga, bahwa ada dugaan
dana bansosnya disikat bukan hanya untuk masyarakat miskin, tetapi dana bansos untuk para disabilitas alias orang yang kekurangan secara fisik, kalau dulu kita menyebutnya sebagai penyandang cacat, itu juga disikat. Dampaknya cukup serius ini. Yang muncul keluhan misalnya dari organisasi atau LSM yang mendampingi para penyandang disabilitas itu, mereka kemudian sampai tidak mendapatkan pelayanan dari rumah sakit karena dana bansosnya disikat. Ini betul-betul luar biasa. Jadi wajarlah kalau kemudian para netizen ini sangat marah, kemudian mereka menggaungkan tagar PDIP banjakan bansos. Itu di media sosial yang memang bebas berekspresi, orang mau ngomong apa saja boleh. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, ini baru dugaan korupsi. Jadi kita bisa menyebut bahwa yang telah terjadi korupsi itu adalah pada kasus Mensos Yuliari P. Batubara. Sayangnya memang harapan publik dalam kasus Yuliari Batubara ini nggak bakal kesampaian. Publik banyak yang berharap Yuliari Batubara dihukum sangat berat, seperti yang pernah disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri bahwa korupsi dana COVID itu bisa dihukum mati. Makanya tidak mengagetkan kalau di media sosial juga muncul semacam petisi agar Yuliari P. Batubara dihukum mati. Nah, bagaimana dengan kasus Bansos Jilid 2 ini kalau sampai terbukti? Kuota jumbo yang diperoleh oleh kader PDIP, saya serahkan pada Anda bagaimana menyikapinya. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.